Oke. Selamat siang. Ya. Dipimpin dalam doa dulu. Disiapkan PR Bahasa Indonesia ya kemarin halaman 39 sampai 41. Mulai dari saya Pak baca. Saat itu bernama Lincoln, prediksinya dari Lincoln. Dia masih punya modal semangat hidup sakti, hidup yang berarti lanjut seperti tadi. Aku mengenal dirinya dari salah senior profesi itu. Kami punya rukun kopi dan cangkir uang yang itu. Aku terus menulis sambil mendengarkan tulisan Lincoln sampai tuanya kemudian diberitakan oleh kerja dan dia nanti paragraf di atas merupakan kita pada bagian komplikasi. Sahabatku bernama Lintos. Dia satu-satunya korban selamat. Aku mengenal dirinya sambil kami menyebut kopi pada cangkir tua siang itu. Aku terus menulis sambil mendengar cerita Lintos. Cangkir tua, tapi masalahnya kan belum muncul betul-betul itu. Cuma di sini ada cerita ini Lintos, kemudian Lintos dikenalkan. Nah bentar lagi dia mau cerita, berarti dia apa? Hah? Apa? Masih orientasi, betul. Ini masih orientasi karena dia belum memunculkan, karena bentar lagi baru dia mau cerita. Nah, cerita masalahnya baru masuk komplikasi. Nomor 2, Yohanes. Masih orientasi ya, ini masih orientasi. Nomor 2. Suatu hari ketika berada di masyarakat itu mulai maksudnya, baik yang tidak ada jalan yang tidak itu pada bulan bahwa aku sudah belajar mengajar dan mungkin dengan cara tidak dilakukan dulu. Lalu apa yang paling indah dari itu anak muda yang tidak tahu apa yang mainan tapi aku tidak punya uang berapa yang tidak tahu. Saya menjaga pelajaran pada bagian B komplikasi. Oh, pada suatu hari, kalau masih ada kata pada suatu hari belum komplikasi dong. Belum ada masalah apa-apa muncul kok di situ. Ini masih apa? Masih orientasi. Ya, ini masih suatu hari ketika beranjak remaja, anak itu menjumpai pohon apel. Belum ada apa-apa, ini belum ada masalah. Nomor 3, harus fokus, harus perhatikan sebuah bacaan itu sudah ada masalah atau belum. Nomor 3, yuk, Elis. Yang keras nggak kedengaran suaranya.
Kan, kode itu harus ada pesannya, harus ada nasihatnya, kesimpulan dari cerita. Ini belum kesimpulan, ini bagian akhir. Jadi ini apa? Resolusi. Ini resolusi. Belum ada di situ, nggak ada pernyataan. Misalnya kemudian kita belajar tentang apa? Nah itu baru kode. Kode itu bisa ada, bisa tidak ada di dalam sebuah cerita. Nomor 4, yuk. Menjalankan dua ini, akhirnya para peliti memutuskan untuk meninggalkan rumah membuat sesuatu. Mereka merasa pekerjaan untuk membuat sesuatu dan intinya sudah selesai. Pada kegiatan ditemukan cerita fantasi bagian resolusi udah Bukan juga, bukan kode itu. Karena di situ tidak memperlihatkan tentang pesannya apa. Berarti apa ini? Resolusi. Kode itu harus ada nasihatnya, ada pesan terakhir apa, bahwa nasihatnya adalah ternyata kita belajar tentang apa. Oke, nomor 5. Susu adalah obat analisa yang terdapat ke buminya bersama dengan ipan yang telah menangkap dana. Susu mempunyai kartu huruf ACE yang cuma bisa punya. Kartu ini akan digunakan oleh Dodo bila dalam keadaan terdetek. Setiap huruf yang dikeluarkan akan berubah pada zat yang diawali dengan huruf tersebut. Kalau terdapat dalam jenis cerita fantasi, irisan. Irisan bisa, ini juga sebenarnya nggak jelas pertanyaannya. Ini maksudnya jenis paragraf berdasarkan apa? Cuman kalau berdasarkan berdasarkan keutuhan ceritanya itu memang irisan. Tapi kalau berdasarkan waktunya dia masuknya apa? Sezaman. Ya, sezaman bisa. Jadi sezaman juga sebenarnya bisa. Tapi mungkin ini maksudnya kayaknya karena ini kan ada tentang antariksa, sesuatu yang sebenarnya tidak kita ketahui juga seperti apa. Terus ini ada tentang bumi. Ya bisa juga irisan. Nggak terlalu jelas pertanyaannya sebenarnya. Nomor 6. Yuk, Elis. Rajin, betul. Nomor 7. Teva. Bulan status menjadi terbisa bencana mendadak ketika berubah menjadi legenda. Malam itu mereka baru percaya bahwa ada kekuatan yang mengambil ke dasar tanah diluncurkan gempa. Gunung muda, bahar api mengalir membakar rumah dan sawah. Keluarga tewas tertindih bangunan Mekah. Anak-anak menjadi para tua hampir hilang mencari anak mereka. Ada tempat cerita di atas adalah B, satu tempat di gunung. Kan, satu tempat namanya apa itu? Atlantis. Ya, Atlantis itu ada yang bilang itu tidak nyata, ada yang bilang itu betul-betul pernah ada. Jadi dulu bumi itu satu dataran luas sekali. Ada benua Asia, Eropa, ini dulu jadi satu benua namanya Atlantis. Gitu. Nah, cuman apakah itu benar ada atau tidak kita masih kurang tahu. Ya, makanya masuknya ke cerita fantasi. Nomor 8. Rata-rata pada suatu karena ketika dia berjalan untuk dan menggunakan biasanya dia menemukan sebuah bidang yang besar terletak di tanah. Rata-rata cerita di atas adalah sore hari, betul. Itu latar waktunya sore hari ya. Sore hari. Nomor 9. Selalu bersyukur, betul, harus selalu bersyukur. Nomor 10.
10. Karen mengatakan bahwa itu salah satu fakultas pemerintahan yang pernah diciptakan. Kalimat langsung dari kalimat di atas adalah Delek berkata itu salah satu sapu terbang terbaik yang pernah diciptakan. Ya, ini juga salah ya. Nomor 10 C dan D bisa ya. Pokoknya intinya kalimat langsung biasanya menggunakan nenek berkata, nenek mengatakan, kemudian dikasih tanda apa? Petik ya, dikasih tanda petik. Kalau kalimat nenek mengatakan bahwa itu salah satu sapu terbang terbaik yang pernah diciptakan, itu kalimat apa namanya? Kalimat tidak langsung. Jadi kalimatnya langsung menjadi satu kalimat. Jadi kalau langsung artinya dari orang itu bicara. Ya, nenek berkata atau itu salah satu sapu terbang terbaik yang pernah diciptakan. Kata nenek, bisa nggak? Ya. Bisa, itu kalimat langsung juga. Jadi C dan D bisa ya. C dan D bisa. Ini hampir sama dengan nomor 5 tadi juga kurang pas ya. Oke, nomor 1 lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tidak? Oke, nomor 1. Yuk, jelaskan pengertian. Jelaskan pengertian dari cerita fantasi. Cerita fantasi adalah jenis cerita yang akan bersifat imajinasi atau khayalan. Ya, oke, boleh. Lanjut, Elis. Apa perbedaan cerita fantasi, cerita fantasi dan menjelaskan? Tapi fantasi itu cerita dari masa lalu. Fabel, cerita dari nyata. Dongeng, bohongan. Ya semua berarti sama kan? Maksudnya bedanya apa? Bedanya apa? Semua ini cerita khayalan. Semua ini cerita khayalan. Cuma bedanya apa? Cerita fantasi itu gimana? Fabel itu gimana? Ciri khasnya harus tahu. Cerita fabel adalah cerita khayalan yang berisi tokohnya siapa? Hewan, binatang. Kalau dongeng, cerita khayalan yang menceritakan tentang suatu apa? Iya, satu kejadian atau satu peristiwa atau juga bisa suatu tempat. Ya, beda-beda itu. Sedangkan cerita fantasi yang kita pelajari ini contoh tentang Cinderella, tentang makhluk luar angkasa, tentang sesuatu yang aneh-aneh, monster. Jadi berarti apa? Karena cerita ini cerita khayalan yang berisi tokoh atau suatu kejadian yang aneh. Jadi sekali lagi bedanya apa? Semua sama cerita khayalan. Semua sama cerita khayalan. Tapi khayalan tentang kejadian atau peristiwa atau orang yang aneh. Coba sekarang kalau mau bicara tentang Pinocchio, menurut kamu ini dongeng, fabel atau cerita fantasi? Dongeng. Ayo perhatikan baik-baik. Pinocchio menurut kamu. Ini hampir agak campur baur tapi sebenarnya berbeda. Ada orang hidungnya bisa manjang karena dia bohong. Menurut kamu ini fantasi, dongeng atau fabel? Fantasi. Karena aneh. Ini ceritanya aneh gitu. Di dongeng nggak begitu. Dongeng itu biasanya lebih supranatural, sifat aneh juga, tapi anehnya bukan tentang bentuk badan seseorang biasanya. Ya, cerita monster itu cerita fantasi. Kemudian cerita fabel. Fabel itu sudah jelas bedanya, yaitu cerita khayalan tentang yang berisi tokoh binatang berperilaku seperti manusia. Itu fabel. Nah, kalau cerita dongeng sebenarnya memang ini istilahnya lebih luas ya. Cerita khayalan secara umum yang menceritakan tentang sejarah suatu tempat atau peristiwa. Di dalamnya itu ada misalnya legenda, mitos,
sage, apalagi ya, macam-macam. Ya. Dan dongeng itu biasanya hanya yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Dongeng apa, Candi Prambanan, ya biasanya seperti itu. Ini sudah dicatat semuanya? Lagi. Jangan lupa ini. Pokoknya kalau saya mencatat-catat begitu harus dicatat. Sudah? Ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Siapa ini? Siapa? Bukan menjelaskan struktur cerita fantasi. Ya. Orientasi, komunikasi, resolusi kota, orientasi, kemunculan masalah. Orientasi kok masalah? Oh, pengenalan tokoh. Ya. Mulainya masalah. Betul. Pusat masalah, resolusi. Penyelesaian masalah. Ya. Kode apa? Pengulangan dari resolusi. Ya, yang berisi dilengkapi pengulangan dari resolusi yang berisi pesan atau nasihat cerita. Ya, pengulangan dari masalah yang berisi pesan atau nasihat cerita. Dilengkapi itu Pak. Ya, pengulangan dari masalah yang berisi pesan atau nasihat cerita. Itu bisa ada, bisa tidak ya. Tidak semua cerita ada. Nanti saya kasih contoh yang ada sama yang tidak ada. Oke, lanjut. Berikutnya, nomor 4. Sebutkan jenis bahasa jenis fantasi. Menggunakan kata ganti. Betul. Menggunakan kata indra. Menggunakan kata bermakna kiasan. Ya. Atau kata hubung waktu. Menggunakan apa lagi? Masih ada 2 lagi. Menggunakan apa lagi? Kapan aku bisa mencapai dasar lubang? Ini mengerikan. Itu menggunakan apa namanya? Kapan aku bisa? Ini mengerikan sekali. Menggunakan ungkapan keterkejutan atau ya terkejutan. Dan terakhir menggunakan kalimat apa? Menggunakan kalimat langsung atau dialog. Betul. Oke, lanjut. Nomor 5. Nomor 5 satu-satu aja. Nomor 5, Elis 5A. Mengubahlah kalimat-kalimat dari kalimat langsung. Ya. Ya bisa, betul. Ya, naik ke punggungnya karena kami akan segera pergi dari sana. Ujar peri cincin, bisa. Lanjut, B. Seva. Mereka tidak mengenal jawaban kata Boleh, ya. Mereka tidak mengenal jawaban kata Mad Hatter atau jawab Mad Hatter juga
berubah ya, karena ini kalimatnya sekarang langsung saya ya, kata Roci. Lanjut, Elis. Apa? Terus apa? Belakangnya atau depannya? Apa? Kata bisa, tapi lebih baik ini karena menggunakan kata tanya. Jadi apa? Tanya. Ya, tanya aku kepada mereka. Tanya aku kepada mereka, mengapa mereka selalu menakut-nakuti manusia? Dan sekali lagi, kata-kata ini harus menggunakan tanda apa? Ya, kalau nggak ada tanda petik salah ya. Kalau nggak ada tanda petik itu salah ya. Yang benar harus menggunakan tanda petik. Terakhir, Sebat. Terima kasih, sekarang aku tahu cara pulang ke rumah kata kakek bersyukur. Ya, betul. Terima kasih. Sekarang aku tahu jalan pulang ke rumah. Ini berubah ya, kata gantinya ya. Ianya menjadi aku, kata kakek. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Sekali lagi itu tadi contohnya harus sesuai dengan yang seperti saya tulis begini ya. Jadi contoh salah satu saja saya ambil. Harus misalnya yang D. Mengapa, nah tanda petik ya, mengapa mereka selalu menakut-nakuti manusia? Tanda tanya, petik, baru dikalimatkan tanya aku kepada mereka. Kalau nggak ada tanda ini, ya salah. Ini bukan masuk kalimat langsung. Ya. Oke, sampai di sini mengerti? Oke, kalau mengerti, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, tolong disiapkan LKS-nya halaman 20. Kemarin saya sudah diminta izin. LKS boleh dicoret ya. Jadi boleh langsung kerjakan di LKS. LKS-nya, PR-nya diambil dari LKS halaman 25. Dikasih tanda saja LKS-nya. PR LKS uji kompetensi A, B, dan C halaman langsung dikerjakan di LKS halaman 25 sampai halaman 29 ABC. Pokoknya ini sudah bicara boleh gunakan LKS. LKS ya, buku nggak boleh. Kalau buku juga di mana aja kan nggak boleh coret-coret. LKS. Iya, sama seperti biasa. Dipoto kasih ke saya besok. Enggak. Foto saja foto. Hari Kamis saya terima. Ini hanya mengulang lagi semua apa yang sudah kita pelajari ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tolong siapkan halaman kosong. Halaman kosongnya disiapkan. Saya berikan 9 nomor. Halaman kosongnya disiapkan. Semua catatan di atas meja disingkirkan dari meja. Hanya buku tulis yang digunakan untuk kuis saja.
Sudah? Langsung dijawab dengan jawaban yang tepat. Perhatikan nomor 1 adalah berdasarkan latar waktunya. Latar waktunya. Cerita di bawah ini. Nomor 2 adalah watak tokohnya. Apa? Soalnya di atas, jawabannya bacaannya di bawah. Satu, dua sudah, masih ada nomor 3, 4, 5, 6 sampai 9. Sudah? Semua 1, 2 sudah? Ya. Oke, nomor 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang nomor 3 sampai nomor 5 ubah kalimatnya menjadi kalimat langsung. Semuanya diubah dengan kalimat langsung. Yang nomor 6, 7, 8 sekali lagi kalimat langsung, harus perhatikan tanda bacanya juga dengan teliti. Nomor 6, 7, 8 adalah pengertian-pengertian yang sudah kita pelajari. Sudah?
Sudah? Sudah. Sudah semua? Sudah. Masih ada berapa ya? 5 menit lagi. Ya. Tuh, 8 sudah? Sudah. Minit dulu. Harus dijelaskan ya. Jadi dituliskan kemudian jelaskan struktur cerita fantasi. Apa saja. Sudah? Sudah belum? Sudah semua? Sudah. Sudah semua? Seva sudah atau belum? Sudah. Sudah? Oke, kalau sudah ditutup. Oke, ditutup dalam doa. Ayo, Anies berdoa. Suaranya yang keras enggak? Oh, suaranya nggak kedengeran, diulang lagi doanya. Ayo, suaranya ini nggak kedengeran sama sekali. Amin, oke. Terima kasih. Ya, selamat siang. PR-nya jangan lupa besok ya.